Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya Makkiyatun wa ayatuha isnata asyrata wa mi'atun. Tining surat Al-Anbiya panika golongan Mekah, periode Mekah. Wa ayatuha tining ayat surat Anbiya paneka 112. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ampun semak maring manusia hisabuhum panapa hisab manusia, yakni tempengan amal, perhitungan amal di hadapan Allah. Wahum halaitini enas fi waflatin paneke idem kelalaian. Sebagaimana sering diceritakan, sekarang hidup kita di alam materi. Semua yang kita hubungi setiap hari berhubungan dengan materi, benda yang bisa dilihat, diraba atau dirasakan. Tetapi tuntutan dari Allah, kita harus mencari nilai, mencari pahala, dan jangan sampai mencari dosa. Karena pahala bekal nikmat di surga, dosa bekal siksa di neraka. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku berpeluang ke surga semuanya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini memancing sahabat untuk bertanya, penasaran, siapa kira-kira umat Islam, umat Muhammad yang tidak mau ke surga? Kata sahabat, setiap kita tidak ada kecuali mau ke surga semuanya. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada ajaran syariat yang datang dari Allah, itu berarti sudah membayar lunas untuk menikmati surga. Siapa yang tidak mau taat, dia namanya tidak mau. Artinya terbuka lebar untuk umat Muhammad. Mu'ridun panika berpaling. Tadi manusia dilalaikan dalam kehidupan dunia karena sibuk dengan kebutuhan hidup, lupa tentang tujuan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak menentukan tujuan hidup karena kita bukan pemilik hidup. Kita hanya memakai saja. Kita dihidupkan, kita dimatikan. Pemilik alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah pencipta mati dan hidup kita. Oleh karena itu, tentang tujuan hidup harus ditanyakan kepada pemiliknya. Yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanya satu, semata-mata beribadah kepadaku. Are fi waflatin khabar pertama, mu'ridun khabar kedua. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tak dateng him nas. Min dzikrin panapa pelajaran lah. Yakni syariat min rabbihim sedere pangeran nas. Muhdatsin yang datang baru. Illastama'uhu kecuali manusia ngidingake manusia hudaka dzikrin min rabbihim wa hum yal'abun. Halaitini enas paneka bermain-main.
tak serius. Sangat sulit ya untuk bisa kita berburu nilai. Nilai dia apa? Kita sehari-hari berhubungan dengan materi. Maka sampai orang yang jauh dari pengajian berpikir, berpandangan secara materialis, tidak percaya di balik materi, bahwa di balik materi ada nilai. Dan kita sudah dipastikan, dijadwalkan oleh Allah akan dipindahkan ke alam nilai. Alam nilai. Di alam materi nilai tidak ada artinya. Sebaliknya di alam nilai materi tidak ada artinya. Maka saya katakan yang kemarin 3M dari kematian. Mati itu merampas. Malaikat akan merampas nyawa kita, umur kita dirampas oleh malaikat. Mau tidak mau, kalau sudah sampai tugasnya malaikat akan merampas hidup kita. Mati itu adalah memutus. Apapun kita, hubungan kita dengan manusia lain, dengan dunia, dengan harta kita, pasti diputus oleh kematian. Apa artinya kalau kita di alam kubur, bangunan megah, istri dan anak, tidak ada artinya kalau kita sudah dikubur di liang tanah. Mati itu adalah membalik dari alam kehidupan, alam materi, kita berbalik ke alam nilai. Apa yang dulu kita bangga-banggakan berbalik menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Apa yang dulu kita abaikan, nilai pahala, di sana kita akan hidup dengan nilai. Lahiyatan qulubuhum halelale panapaatenan nas wa asarrun najwa. Mereka merahasiakan an-najwa, bisik-bisik. Siapa aja Aladin bisa kebai are telok tarkib bisa kebai badal bayan. Alladzina, orang yang banyak dzalamu sedolim, berbisik-bisik saking tidak percayanya kepada Nabi Muhammad. Polan sama-sama bukan turunan raja deh. Hal hadza illa basyarum mislukum. Tada hada tining Muhammad angin panika menossa sapadana sampean seteja. Afa ta'tuna sihra wa antum tubsirun. Pana penerima sampean seteja sihir dari Muhammad je. Wa antum halai tining sampean tubsirun panika ningali. Langsung tafsir, hada tambihun min Allah azza wa jalla ala tirabis sa'ati wa danuwiha. Hada tining ayat iktarabat linna saja. Tambihun panika peringatan dari Allah atas semang kiamat. Wa danuwiha, pada kiamat itu ada dua aja. Ada kiamat kubro, duki, mungkin kita lo nyapo. Tapi beda kiamat suro, kematian kita. Karena akan habis kesempatan untuk bisa memilih. Untuk bisa bertobat, memperbaiki, sudah habis kalau sudah kita masuk ke alam nilai, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Aja kiamat bagi yang bersangkutan. Wa annan nasa fi waflatin anha, saungkuna manusia panika dalam kelalaian anha dari saja. Lo nyiap pagi masalah persiapan sebekal kiamat dah. Suro ya kiamat kini kita akan dirampas kibur. Tidak peduli dengan lingkungan. Apakah bangunan belum selesai, apa anaknya masih sekolah, anaknya masih kecil-kecil, tidak peduli. Kalau sudah datang waktunya,
tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. La ya'maluna laha manusia tidak bekerja laha untuk sa'ah. Saya bekerja untuk hidup itu, bangun, pagar, kendaraan, perusahaan. Kalau baik, saya siap-siap apinda de alam nilai. Ada dari Allah ya boleh. Wala yasta'iduna min ajliha. Tidak menyiapkan diri pasir manusia min ajliha karena sa'ah. Ruya anin Nabi, cerita akidir Nabi fi waflatin qala adabu Nabi ay fid dunya lamba wa qad qala ta'ala ata amrullah fala tastajilu. Datang panapa perintah Allah, yakni kiamat. Termasuk kibur kiamat kecil ya, kematian kita. Fala tastajilu, cak kesusu sampean. Wa qala Abul Atahiyah an-nasu fi wafalatihim. Dini manusia panika dalam kelalaian nas. Warohal maniyati tadhano. Hale tiding gilingan kematian. Gilingan kematian tadhano panika sedang berputar. Kan kalau kita gambarkan umur kita nih sehari-hari bagaikan untayan biji tasbih. Biji tasbih yang kita tarik satu-satu dari pangkal sampai ke ujung. Kalau sudah sampai ujung, selesailah hidup kita. 24 jam setiap pagi umur kita kesempatan dibuka oleh Allah dengan kondisi kosong. Lembaran kosong itu kalau kita gambarkan di sana ada 6 kolom, 5 kolom harus diisi. Itu isi yang wajib, sholat 5 waktu. Semacam begini, ada kolom 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita mengisi maka catatannya hijau, yang tidak diisi kosong, yang diisi dengan dosa hitam. Besok 24 jam lagi ini ditutup. Apakah berisi apa tidak, ini catatan hidup kita. Dibuka lagi besok lusa, catatan kosong lagi. Tapi manusia dalam kondisi seperti ini bagaimana? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia aku kalungkan, dikalungkan catatan amalnya, buku amalan, catatan harian dari malaikat setelah meninggal dunia dikalungkan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kalau aku keluarkan ya, catatan amal yang dikalungkan bagaikan orang pergi naik haji biasanya ada kalung. Di sini ada paspor, ada buku kuning kesehatan, semua catatan tuh identitas yang bersangkutan ada di sini. Nah, kelak di mahsyar akan aku keluarkan catatannya dengan terbuka, bisa dibaca catatan masing-masing, kan ria kan ya. Wariya an Amir bin Rabi'ata annahu nazala bihi rajulun minal Arab. Cerita aki dari Amir bin Rabi'ah. Basera annahu sa'angkuna Amir nazala panika ambu, yakni apa, berkunjunglah bihi maring Amir pasir orang laki dari Arab. Fa akrama Amirun maswahu. Lalu amul ja'aki pasir Amir tempat Amir, yakni anono orang tamu hiburu syambu, artinya dihormat. Wa kallama bihi Rasulullah,
Abu Dabu pasera Amir ya. Fihi dalam maswahu Rasulullah, maksudnya membicarakan tentang Rasulullah. Faja'ahu rajul fasdateng huda Amir pasera suatu orang laki. Faqala ada bu rajul ini istaqtu min Rasulillah wadiyan minal Arab. Sangkuna kaula panekan nerima bagian deh. Nerima bagian hadiah kaula dari Rasulullah wadiyan de sebuah lembah yang biasanya ditumbuhi macam-macam tetumbuhan ya. Semacam kebun kurma fil Arab di tanah Arab. Waqad aradtu an aqta alaka min hukit atan takunu laka wa li aqabika min ba'dika. Ngarepaki kauleh de membagi kauleh laka untuk sambian de Amir sandi Roma minhu dari Rasulullah minhu dari wadian bingko ibagi kakake ya sebagian ibagi ya kitatan de sebagian lah laka takunu sebada panapa kitah laka untuk sampian untuk ahli waris sampian memba di kesamaran sampian. Faqala Amir si Amir gila jawab de iya kana polana la dari ayat la hajatali fi qati'atika nazalatil yawma suratun ablahatna anid dunya la hajatah tak futo kaulah tak ada hajat di kadi kaulah di dalam pembagian sampian kul tak ro mangkin polana nazalat ampun toron al yauma iyari mangkin suratun panapa situng surat Al-Qur'an se abingungaki nyengengaki membuat aku linglung nada kami ada dunia dari mikir dunia. Bodoh ayat yang sungguh mencengangkan kami sehingga kami tidak bisa lagi menoleh dunia. Apa ayat itu? Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun riyah. Kini kita hidup di akhir ya. Artinya di era modern. Hidup kita sekarang berbiaya, kita butuh harta. Tapi kenapa tidak boleh mencintainya? Islam melarang kita mencintai harta. Tetapi kondisi kita hidup sekarang berbayar. Apa yang tidak harus kita beli? Minum kita membeli, mandi kita membayar, lampu membayar, untuk memasak juga membayar, bahkan bicara pun kita membayar dengan HP pulsa ya. Semua pakai bayaran. Mungkin sebentar lagi setiap ruasan di Madura ini bisa dibuat jalan tol, bayar lagi. Artinya kita tidak boleh sekarang ini, tidak bisa kita hidup tanpa uang. Tetapi kita dilarang oleh agama mencintai harta. Kan semakin berat. Maka kata Rasulullah, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil malu. Setiap umat ada spesifikasi ujian yang berat bagi mereka. Khusus umatku ujiannya harta. Karena ke depan ini sudah dijadwalkan oleh Allah. Gerbang kemakmuran akan dibuka. Tapi berbarengan dengan kerusakan moral manusia. Ke depan nih pasti. Maka di hadis lain disabdakan oleh baginda Rasul, inna min syirarin nas man tudriku sa'ah wa hum ahya. Manusia yang paling jelek adalah manusia yang hidup ketika kiamat datang. Artinya semakin ke depan manusia semakin rusak. Wa man yattakhidal qubur masajid. Juga termasuk manusia terjelek, terburuk adalah manusia
yang memasjidkan kuburan. Kuburan dibuat masjid, artinya beribadah mahdoh di kuburan, itulah manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan itu hanya untuk ibadah wairu mahdoh, mendoakan ahli kubur, dan kita belajar di sana, mengambil pelajaran tentang kematian. Itu saja tugasnya. Tetapi manusia yang terburuk ini adalah memasjidkan kuburan. Kuburan dibuat tempat iktikaf, berlama-lama di sana, beribadah mahdoh di sana, sholat, baca Quran, berzikir di sana. Itu bukan tempatnya, namanya kuburan dimasjidkan. Itu orang terjelek, kata Rasulullah. Kenapa kita tidak boleh mencetek dunia? Seperti yang kemarin saya sampaikan hadisnya, madi bani ja'iani ursila fi wanamin bi asaddalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafil dinihi. Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan dilepas di kerumunan domba-domba, ya, tidak lebih buruk, tidak lebih merusak daripada ambisi harta, cinta harta terhadap agama seseorang. Artinya, kalau ada singa kelaparan dilepas di kerumunan kambing, pasti dia ganas akan memangsa kambing. Ya paling tidak dihabiskan hanya 2 ekor, paling banter 2 ekor sudah meninggalkan mangsanya. Tetapi kalau sampai santri, katakan muslim, mencintai harta, ini akan menghabisi agamanya. Apa yang diharapkan dari harta yang haram? Karena dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Setelah harta didapat haram, sebagai fungsi harta untuk orang beriman adalah biaya hidup dan biaya ibadah. Apa yang diharapkan dari harta yang haram? Karena ibadah hanya bisa dilakukan dengan harta dan tenaga. Tenaga pun harus disuplai lewat harta. Maka apa yang bisa diharapkan dari harta yang haram bagi yang bersangkutan? Ini yang dimaksud dengan tadi, cinta harta akan menghabisi agama seseorang. Sia-sia dia pun punya agama, tidak punya harapan. Artinya ibadahnya semuanya akan tidak berpahala. Tadi disebutkan manusia dalam kelalaian. Banyak manusia yang dilalaikan dari tujuan hidupnya karena perlombaan harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh takasur, berlomba, bersaing dengan harta, dengan orang lain, sehingga kalian masuk ke liang kubur baru merasakan. Karena manusia kebanyakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia tahu apa yang bisa dilihat, dirasakan ini, materi. Tetapi tentang akhirat manusia banyak yang lalai. Mereka habis-habisan membangun dunia yang pasti ditinggalkan. Tetapi nasibnya di akhirat tidak mereka pikirkan.